Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari salat subuh berjamaah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana majelis ilmu seperti yang antum semua sudah ketahui, bahwasanya majelis ilmu adalah sebuah majelis yang mempunyai keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelajari, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan liputi majelis tersebut dengan liputan rahmah, dan para malaikat pun akan menaungi majelis tersebut. Dan yang sangat luar biasa sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama orang-orang yang berada di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Kalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga, farta'u fiha, maka hendaknya engkau berdiam diri
bertamattu, bersenang-senang di dalam taman tersebut. Maka para sahabat pun bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan halaqul dzikr, yaitu majelis al-ilm. Majelis yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mengingatkan kita tentang hakikat perjalanan kita, dan majelis yang mengingatkan kita tentang hakikat di mana tujuan akhir kita. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tafsir suratul Asr. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap yang namanya waktu, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita bahwasanya manusia akan banyak sekali menjadi orang-orang yang merugi berkaitan dengan waktu ini. Karena betapa banyak manusia yang melalaikan dan tidak menggunakan waktu seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Betapa banyak orang menyia-nyiakan waktu di dalam kegiatan yang dimana di sana tidak mendapatkan manfaat ukhrawiyah, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan 4 sifat orang yang mereka tidak akan pernah merugi, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, itu yang pertama. Wa 'amilus shalihat, dan mereka melakukan amal-amal soleh. Ini adalah merupakan sifat kedua yang kemarin sudah kita ambil. Sifat yang ketiga, wa tawassaw bil haq, yaitu saling menasehati di dalam yang namanya kebenaran. Itu adalah merupakan sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling menasehati di dalam yang namanya kesabaran. Sifat yang pertama dan yang kedua yang kemarin kita sudah bahas, bagaimana seseorang itu supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat tersebut, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh. Dan ini yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya al-iman dan al-amalus soleh adalah merupakan ihdinas siratal mustaqim, adalah merupakan siratal mustaqim yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus kuat antara iman dan antara amal soleh, antara ilmu dan antara amal soleh. Itu harus berjalan secara bersamaan. Bukankah kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jalannya para anbiya, jalannya as-siddiqin, dan jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh. Kalau kita lihat asnaf atau orang-orang yang mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang soleh,
kalau kita lihat mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara al-ilmu dan al-amal. Yang mereka selalu kuat di dalam menuntut ilmu dan mereka kuat di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah yang harus betul-betul menjadi sifat kita menjadi seorang muslim. Bagaimana di dalam menuntut ilmu kita harus kuat sampai ilmu yang kita pelajari mencapai darajatul yakin, sampai mencapai darajat yakin, bukan hanya sekedar maaf ilmu yakin saja. Karena ilmu yakin teori, tapi bagaimana ilmu yakin ini naik menjadi ainul yakin? Kita harus buktikan ilmu yang kita pelajari. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala begitu datang, begitu dekat dengan kita, buktikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang mukmin, buktikan. Supaya kita betul-betul merasakan ilmu yang kita pelajari tentang Allah, tentang akhirat, tentang dunia, itu bukan hanya sekedar maaf, bukan hanya sekedar ilmu yakin. Karena kalau hanya sekedar ilmu yakin, kita mudah untuk bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Tetapi kalau seseorang mengangkat ilmunya dari ilmu yakin, diangkat terus menjadi ainul yakin, kalau bisa sampai hakul yakin, itulah ilmu yang akan menjadikan kekuatan di dalam hati. Begitu pula ketika kita beramal. Ketika kita beramal, itu pun harus betul-betul kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan itu harus berjalan bersama, berjalan berbarengan, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ketika beliau mengatakan bahwasanya antara al-ilmu dan al-amal la yakfi ahaduhuma. Gak cukup satu di antara keduanya, harus berjalan berbarengan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala sifati dengan kekuatan ilmu dan dengan kekuatan amal. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Najm, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kata Allah. Teman kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ma dhalla, tidak tersesat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah tidak tersesat? Karena kuatnya ilmu. Karena kuatnya ilmu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak disifati dengan ketersesatan. Sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sifati Rasulullah dengannya, wa ma ghawa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyimpang, wa ma ghawa. Dua sifat yang dinafikan, yang ditiadakan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama madalla, tidak tersesat. Yang kedua wa ma ghawa, tidak menyimpang. Coba kalau kita lihat di ayat yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang enggak kuat di dalam ilmu dan enggak kuat di dalam perjalanan amalnya. Allah Subhanahu wa taala akan sifati dua hal ini. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nasara sebagai apa? Waladhdallin. Bukankah ketika kita sering membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau benci, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dibenci sama Allah. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhdallin Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Nasara mereka enggak punya
punya ilmu, mereka nggak punya tasawur, mereka nggak punya pemahaman. Mereka pengennya beramal, tapi nggak pernah dibarengi dengan yang namanya ilmu. Hingga akhirnya mereka tersesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Nasara dengan sifat apa? Dhalin, sesat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah dengan sifat yang lain, ma dhalla, tidak tersesat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat di dalam perjalanan ini. Kemudian ayat yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi dengan sifat ghawar, dengan sifat penyimpangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim," dan bacakanlah. Siapa yang disuruh baca? Siapa yang disuruh baca, Pak? Bacakanlah atas mereka. Siapa yang disuruh baca? Nabi Muhammad disuruh bacakan tentang kisah orang-orang dahulu. Watlu 'alaihim naba alladhi atainahu ayatina, kabar, kabar yang besar tentang orang-orang yang telah kami beri ayat kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Para ulama tafsir mengatakan tentang ayat ini turun, sebagian mengatakan turun kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana ketika mereka diberi ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Fansalakha minha, mereka melepaskan diri dari pilihan Allah, dari ayat tersebut. Mereka punya ayat, orang-orang Yahudi pintar, Pak. Orang-orang Yahudi itu betul-betul kenal dengan kitabnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifuna kayak abna'ahum, seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka. Mereka punya ilmu tentang Allah, mereka punya ilmu tentang kitab, tapi fansalakha minha, tapi melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Para ulama mengatakan fansalakha minha, mereka melepaskan diri, enggak pernah beradab dengan adab ilmu, enggak pernah mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab mereka, enggak pernah mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya fa'atba'ahu syaitan, maka mereka diikuti oleh syaitan. Setelah diikuti oleh syaitan, apa kata Allah mensifati mereka? Fakana minal ghawin. Fakana minal ghawin, maka mereka menjadi orang-orang yang ghawin. Coba kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, ghawa, ya kan? Ghawa, ghawun, seperti itu. Karena ini ada minal ghawin gitu. Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ghawin, dengan penyimpangan. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi nggak kuat di dalam beramal, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri sifat mereka dengan penyimpangan. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian itu enggak dhalla dan enggak ghawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak tersesat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak menyimpang. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala kuat di dalam dua hal, yaitu kuat di dalam menuntut ilmu dan kuat di dalam mengamalkan ilmu. Bukan hanya sekedar belajar, pengamalannya nanti, atau seseorang yang penting beramal, ilmunya nanti enggak. Tapi harus berjalan bersamaan antara al-ilmu dan al-amal. Makanya para sahabat dahulu mengatakan apa? Kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami dahulu itu senantiasa belajar ilmu dan mengamalkan ilmu itu
bareng-bareng. Kalau sekarang saya belajar tentang bagaimana cara mencintai Allah, disitulah saya harus mempraktekkan bagaimana saya cara mencintai Allah. Ketika di situ saya belajar harus takut sama Allah, praktekkan dalam kehidupan kita bagaimana cara kita takut sama Allah. Jangan kita belajar kita itu cinta sama Allah, kita takut sama Allah, mengharap sama Allah, tapi nggak pernah dipraktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Kita masih lebih mencintai dunia, kita lebih masih mengharap kepada makhluk, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah diasah. Padahal amal itu harus terus diasah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang hamba untuk menjadi seorang imam, ketika seseorang itu terkumpul di dalamnya dua hal ini. Allah mengatakan di dalam surat As-Sajdah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami jadikan dari mereka a'immatan, menjadi seorang imam, yahduna bi amrina, yang mereka akan memberikan petunjuk, mendapatkan petunjuk dari perkara kami. Kapan mereka akan diangkat menjadi seorang imam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Tatkala mereka sabar. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan karena mereka sabar? Karena yang namanya amal itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi itu mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka memiliki karena tidak punya kesabaran di dalam kehidupan mereka. Yang harusnya mereka tahu ilmu yang mereka miliki itu menjadi sebuah kemuliaan di akhirat nanti, tapi mereka nggak sabar dengan pahala akhirat. Pengennya apa? Pengennya pahala yang ajilah, pahala yang segera. Apa itu? Dunia, jabatan, pujian. Mereka nggak sabar. Akhirnya apa? Ilmu yang mereka miliki bukan menjadi sebuah pahala yang besar di akhirat, akhirnya justru malah menjadi apa? Wasilah untuk mendapatkan dunia yang sepele. Makanya kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Qur'an, liyashtaru bihi thamanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Thamanan qalila, dengan harga yang begitu sedikit. Mereka nggak sabar untuk mengamalkan ilmu, hingga akhirnya apa? Apa yang dirusak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang dirusak oleh syaitan terhadap orang-orang Yahudi? Yang dirusak irodahnya, keinginannya. Yang harusnya dengan ilmu tersebut orang Yahudi itu keinginannya pahala yang begitu besar nanti untuk akhirat, dirusak irodahnya. Irodahnya dirusak oleh syaitan. Hingga akhirnya dia yang dipikirkan bagaimana mendapatkan dunia, seakan-akan dunia ini adalah merupakan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupannya. Hingga akhirnya dia nggak sabar untuk miskin, nggak sabar untuk susah, nggak sabar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya apa? Mereka nggak sabar untuk mengamalkan ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang imam, maka yang harus betul-betul dikuatkan as-sabru, sabar. Karena amal itu butuh sabar. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang kedua, yakin. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Coba bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mungkin seseorang itu bisa mencapai yakin kalau nggak belajar? Gak mungkin, mustahil. Orang itu akan bisa mencapai darajatul yakin kapan? Kalau seseorang itu terus belajar, dibuktikan di dalam kehidupannya, baru seseorang akan mencapai yakin. Baru seseorang akan mencapai namanya yakin. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai para sahabat saja dalam keadaan lapar saja, dalam keadaan perang Khandaq,
hendak sudah dikepung oleh musuh, gabungan Yahudi, gabungan orang-orang musyrikin, justru mereka mengatakan apa? Shadaqu ma ahadullah. Benar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya begitu luar biasa para sahabat. Karena apa? Ilmu yang diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an mereka resapi, mereka tadabburi, kemudian mereka buktikan di dalam kehidupan nyata mereka. Sehingga kumpul antara al-ilmul yakin dan ainul yakin kumpul, hingga akhirnya tumbuhlah yang namanya hakul yakin pada para sahabat. Nah, kita selama ini kehidupan kita itu cuma ilmu yakin terus diisi. Kita belajar sana, masya Allah, pengajian di mana-mana, ilmu terus yang kita isi. Tapi apakah kita sudah membuktikan di dalam kehidupan kita? Kita terjun masuk ke dalam ilmu yang harus betul-betul kita praktekkan tersebut, sehingga betul-betul ainul yakin dan bisa menjadikan kita hakul yakin. Itu yang harus menjadi PR bagi kita, yang harus betul-betul kita buktikan. Makanya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan kenal hanya sekedar maaf di majelis. Kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal agama cuma di majelis. Ketika berbicara tentang Allah, ketika berbicara tentang agama, oh iya, betul, benar. Tapi ketika keluar, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah membuktikan apa yang Allah katakan di luar. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar di majelis. Harusnya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu pun di dalam sekeliling kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami pertontonkan, kami perlihatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perlihatkan? Ayatina, ayat-ayat kami. Di mana? Fil afaq. Seluruh penjuru kita dipertontonkan dengan ayat-ayat Allah. Ngelihat ke atas, ngelihat langit. Kalau kita melihat langit saja, bukankah Allah mengatakan di dalam ayatnya seperti yang dibacakan tadi oleh imam kita? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu saja harusnya bikin kita apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menciptakan atap yang begitu besar, begitu luar biasa tanpa tiang? Makanya gak heran dahulu Abu Bakar radhiyallahu taala sebagai seorang siddiq yang sangat kuat di dalam ilmu dan amalnya, sampai Aisyah mengatakan bahwasanya Abi itu bangka, sering nangis. Kenapa? Gak bisa melihat sesuatu sedikit, baca Al-Quran sedikit saja nangis. Kenapa? Begitu luar biasa gejolak yang ada di dalam hatinya. Rasa cinta, rasa pengagungan, rasa takut, rasa mengharap kepada Allah itu bergejolak di dalam hatinya. Kuat di dalam cintanya, kuat di dalam takutnya. Kita baca ayat 1 juz setiap hari, nangis enggak? Gimana ilmu kita? Abu Bakar melihat sesuatu sedikit, ingat dengan Allah, cintanya tumbuh, takutnya tumbuh, pengharapannya tumbuh. Itulah imannya para sahabat. Dan mereka bisa seperti itu kenapa? Mereka menggabungkan antara al-ilmu dan al-amal. Bukan hanya sekedar ilmu, kita saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an, kita saja masih malas-malasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam 2 hal. Ayat afala yatadabbarunal Qur'an itu ada di 2 tempat. Yang pertama, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa kau tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu tidak dari sisi Allah, maka kau akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Yang diajak berbicara ketika itu apa? Al-aqlu, akal. Supaya kita mendapatkan keyakinan. Ketika kita tadabbur, kita mendapatkan keyakinan, ilmu tentang Allah.
Kita punya ilmu, kita mentadabburi Al-Quran, hingga akhirnya kita sampai darajatul yakin. Di ayat yang kedua, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kau nggak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hati-hati kalian itu sudah terkunci? Apa yang dibicarakan oleh Allah? Hati. Supaya hati ini benar arahnya. Kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, hati kita tahu kemana harus kita kembali, yaitu ke akhirat. Hati kita hingga akhirnya menjadi benar, gak menyimpang. Karena penyimpangan amal bermula dari mana? Bermula dari penyimpangan hati. Makanya dua tempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran, supaya kita kuat di dalam mengilmui dan supaya kita kuat di dalam perjalanan ini dan hati kita benar. Caranya satu, tadabbur Al-Quran. Al-Quran itu ditadabburi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan al-ilmu dan supaya kita kuat di dalam beramal. Makanya Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami berkahi. Tujuannya itu apa? Liyadabbaru, supaya ditadabburi. Liyadabbaru ayatihi, ditadabburi ayat-ayatnya. Maaf, bukan sekedar dihafal. Dan bukan kita meremehkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Orang-orang menghafal Al-Quran bagus, Pak, pahalanya besar. Tetapi di sana ada tujuan yang lebih aqdar, tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Makanya para ulama itu ketika membicarakan tentang ilmu, di sana ada maratibul ilmi, ada tingkatan-tingkatan di dalam menuntut ilmu yang harus dijalankan bagi seseorang yang ingin mendapatkan ilmu. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, begitu pula dikatakan oleh para ulama yang lain. Di sana ada tangga-tangga di dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Husnul istima', husnul insaf, baiknya di dalam mendengar, baiknya di dalam diam. Kemudian apa? Al-fahmu, memahami. Kemudian setelahnya baru al-hifdu, baru menghafal. Baru setelahnya apa? Al-amalu, beramal. Baru setelahnya apa? Ad-da'wah. Itu kan tingkatan-tingkatan ilmu yang dikatakan oleh para ulama. Ada harus diperhatikan terlebih dahulu, baru dipahami, baru dihafal. Terkadang maaf Pak, kita belajar saja, baru langsung memasukkan anak kita ujung-ujung ke pondok tahfidz, langsung dikasih Al-Quran, ini ngafal, langsung ngafal. Adabnya nggak diperhatikan, memahaminya juga nggak diperhatikan. Akhirnya kalau sudah selesai hafal Quran, seakan-akan sudah menjadi seorang ulama. Kalau sudah hafal Quran, seakan-akan sudah menjadi seorang alim. Kalau tingkatan ilmu saja itu banyak tangga yang langsung diloncati, akhirnya apa? Tidak karu-karuan. Makanya tidak heran kalau sekarang penghafal Quran masih banyak lagi, penghafal Quran masih banyak nonton, penghafal Quran masih. Kenapa semua itu? Karena memang nggak dibangun di atas tangga yang benar. Harusnya orang semakin kenal dengan Quran, punya hafalan Quran di dadanya, cintanya semakin tambah. Orang ilmunya semakin tambah, cintanya semakin tambah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, wa inni a'lamukum billah wa ahsyakum lillah wa atqakum lillah, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah, dan aku adalah orang yang paling takut, dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Dimulai dari apa? Dimulai dari ilmu. Itu yang Rasulullah SAW katakan. Makanya seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang terlepas dari yang namanya kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini bukan sesuatu yang gampang, cuma iman, cuma amal. Ya memang mudah kalau diucapkan, itu cuma mudah. Iman, kita sudah beriman kok. Amal soleh, kita sudah beramal soleh.
kalau kita mau mendalami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari al-iman dan al-amal soleh, itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dan itu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, menggabungkan antara ilmu dan menggabungkan antara al-amal. Yang dimana ilmu ini supaya kita mempunyai keimanan yang benar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya iman itu apa? Qaulun dan apa iman kemarin, Pak? Qaulun dan definisi iman kemarin apa? Qaulun dan amal. Iya enggak? Kemarin minggu lalu masih ingat, Pak? Kan saya definisikan, saya sebutkan definisi iman yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya iman itu qaulun wa amalun. Qaulul qalbi dan qaulul lisan. Amalul qalbi dan amalul lisan. Mana yang lebih didahulukan supaya mendapatkan iman yang benar? Qaulul qalbi ma'rifah. Ilmu harus dibenarkan dulu. Karena kalau ilmu sudah benar, dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan amalul qalbi. Kalau ilmunya dibenerin, qaulul qalbinya dibenerin, dia akan mendapatkan amalul qalbi. Amalul qalbi itu apa? Ya cinta, ya takut, yang mengharap. Yang dimana para ulama mengatakan cinta, takut, mengharap itu adalah merupakan sebuah motor penggerak. Kalau motor nggak ada mesinnya, nggak ada mesin penggeraknya, Pak, ya nggak akan bisa jalan. Sama seperti halnya amal jawarih, qaulul lisan. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa mengharap, lisan itu sulit untuk berzikir dan amal jawarih itu sulit untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena nggak ada motor penggerak. Makanya motor penggeraknya mana? Motor penggeraknya itu ya amalan hati ini, cinta, takut, mengharap. Terus dapat di mana? Didapatkan dari mana motor penggerak ini? Motor penggerak didapatkan dari ilmu, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tumbuh rasa cinta, supaya tumbuh rasa takut. Itu supaya kita mendapatkan al-iman dan al-amal soleh. Makanya ini ilmu yang harus dibenarkan. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dibenarkan. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tawasau bil haqqi, saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan. Saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan. Dan ini yang seharusnya kita lakukan di dalam mujtama kita, di dalam masyarakat kita. Bagaimana kita saling menasihati, saling mengingatkan dengan cara yang baik tentunya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat dahulu ketika mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka saling menasihati. Terkadang mereka saling menasihatinya dengan apa? Dengan sebuah ayat. Salah satunya yang sering dinasihatkan oleh para sahabat, satu dengan yang lainnya, suratul Asr ini diingatkan kembali. Karena manusia itu bapak-bapak sering lupanya. Terkadang kita diberi nasihat sekarang di sini, pulang ketemu nasi goreng di rumah saja sudah lupa apa yang sudah dinasihatkan tadi. Apalagi ketemu pisang goreng sama teh hangat, waduh, tambah seger gitu kan. Sudah lupa apa tadi yang Ustaz sampaikan tadi. Makanya sering manusia itu apa? Manusia itu harus saling diingatkan. Makanya Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi, saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan. Sampai-sampai para sahabat dahulu berjalan mencari para sahabat yang lain untuk apa? Hayya nu'minu sa'atan, ayo kita beriman meskipun sebentar. Saling mengingatkan, diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang akhir tujuan hidup kita, diingatkan bahwasanya kita itu punya tujuan akhir. Dunia ini begitu menggiurkan, Pak. Gak perlu kita ada seminar cinta dunia, hati kita sudah cinta sama dunia. Gak perlu pakai seminar-seminar kalau urusan dunia. Kenapa? Hati kita itu sudah cinta sama dunia. Gak perlu diseminarkan, otomatis. Dan iblis pun sudah apa? Sudah menyuruh kita untuk cinta dunia.
Yang perlu terus diasah itu apa? Cinta akhirat. Karena apa? Hati kita berat untuk cinta akhirat. Dan apa? Dan iblis selalu menghalangi kita supaya kita cinta akhirat. Tapi kalau dunia nggak perlu lah kita seminar-seminarkan. Kenapa? Sudah otomatis. Orang kita nggak diseminarkan saja cinta dunianya sudah nggak karu-karuan, apalagi masih diseminarkan. Tetapi kalau akhirat itu yang harus terus tawasi bil haq. Terus saling mengingatkan, hayya mu'minu sa'atan. Ayo kita beriman meskipun kita sebentar. Ingat sama Allah, ingat sama kampung halaman asli kita yaitu akhirat. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kapan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan kita akan menjadi sebaik-baik umat? Ketika apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati. Tapi begitu pula apa? Wa tu'minuna billah. Kita juga beriman kepada Allah. Bukan hanya sekedar amar ma'ruf nahi munkar kita enggak beriman. Tapi apa? Kita pun dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa perkataannya yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan beramal saleh. Selain dia membenarkan orang lain, dia juga membenarkan dirinya sendiri. Beramal saleh, beriman, ketemu temannya, ingatkan tentang akhirat. Meskipun sekadang juga bapak-bapaknya juga sering bercanda gitu. Gimana Pak, sehat? Waduh Pak, rambutnya sudah tua. Mengingatkan sebenarnya, kok rambutnya sudah tua, rambutnya sudah berubah. Mengingatkan sebenarnya, oh iya, sudah ada surat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dekat mati gitu, supaya beramal soleh gitu. Terkadang saking bapak-bapaknya canda-canda, kadang ditegur, Pak ingat umur Pak, sudah giginya ompong semua. Wah, kan iling, oh iya mau mati kan seperti itu. Makanya apa? Terkadang kita harus saling menasihati supaya kita tahu hakikat perjalanan kita itu akan selesai di dunia ini. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, ujung-ujungnya kita akan bertemu dengan Allah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini ujungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, innaka kadihun innaka fis sa'i. Sesungguhnya engkau sekarang berada di dalam perjalanan. Berada di dalam perjalanan menuju Allah. Apapun yang engkau perbuat, engkau melakukan ketaatan, pada hakikatnya engkau berjalan menuju Allah. Engkau sekarang sibuk dengan dunia, engkau pun berjalan dengan Allah. Engkau dalam ketaatan, engkau jalan menuju Allah. Engkau dalam kemaksiatan, engkau pun lagi berjalan menuju Allah. Sampai kapan? Famulaqih, maka engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita untuk saling nasihati, ingatkan diri kita. Umur gak ada yang tahu. Yang kemarin sehat, sekarang gak ada. Yang kemarin kumpul sama kita, sekarang juga sudah gak ada. Umur gak ada yang tahu. Kalau kita gak saling menasihati tentang akhir tujuan hidup kita gak akan karuan. Hati kita begitu mudah digoda oleh syaitan untuk menjauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga. Tawasi bil haq, saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran. Kemudian sifat yang keempat, wa tawasau bis sabr, yaitu saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Dan ini yang harus betul-betul kita lakukan. Bagaimana yang namanya sabar ini butuh kita ingatkan teman kita. Pak, sabar di dalam takdir. Karena sabar sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sabar itu ada tiga hal. Ada sabar di dalam ketaatan kepada Allah, yang pertama. Yang kedua ada sabar dari maksiat. Dan yang ketiga sabar menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh sabar.
Menuntut ilmu butuh sabar. Menuntut ilmu saja butuh sabar. Coba kalau bapak-bapaknya nggak sabar duduk di sini, udahlah mending di rumah dibikinkan kopi sama istri, enak duduk-duduk. Tapi ternyata butuh sabar untuk duduk saja di majelis ilmu itu butuh sabar. Sampai Pak Susilo aja ngomong ke saya, Ustaz kita kuat-kuatan sabar aja. Kata Pak Sus, karena setoran bahasa Arab ternyata kuat-kuatan sabar, kata Pak Susilo. Iya Pak, kita kuat-kuatan sabar. Siapa yang paling sabar di antara guru sama murid, kan seperti itu. Ya kita sabar, gurunya sabar, muridnya harus jauh lebih sabar. Meskipun setorannya mungkin salah-salah apa dan lain sebagainya, ya gurunya butuh sabar gitu, nggak marah-marah, sabar, dibimbing. Namanya juga perjalanan ilmu. Dalam ketaatan kalau kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kita gunakan jangan dikira waktu antum ngafal. Ini saya nasihatkan khususnya buat teman-teman yang belajar. Waktu yang antum khususkan buat ngafal bahasa Arab, harus ngafal pahala yang puluh dan lain sebagainya. Ingat kalau antum niatkan karena Allah, waktu itu akan menjadi sebuah amal ibadah terus-menerus. Jangan dikira antum buka kitab itu antum nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktunya itu yang antum gunakan itu semua terhitung pahala. Bukankah kita di dunia mencari pahala untuk amal bekal kita di akhirat? Antum setoran karena itu juga menjadi sebuah pahala. Karena apa? Menuntut ilmu. Karena wasilah untuk mendapatkan tujuan, wasilahnya itu pun menjadi sebuah pahala. Jadi jangan dikira main-main, oh santai ya. Enggak, niatkan karena Allah. Antum ngafal niatkan karena Allah, antum setoran niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Salah biasa, enggak ada manusia itu benar terus, Pak. Makanya apa? Itu yang harus betul-betul kita kuatkan kesabaran kita. Di dalam thalabatul ilm itu pun harus sabar. Di dalam ketaatan sabar. Mau sholat saja bangun subuh, subhanallah, butuh sabar. Kalau nggak sabar, ya nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, wasbir nafsaka, sabarkanlah nafsumu. Disuruh sabar, nafsu ini suruh sabar. Jiwa kita itu harus betul-betul kita suruh sabar. Makanya Allah mengatakan kalau sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabar, kuatkan lagi sabarnya. Karena yang namanya amal, Pak, itu butuh yang namanya kesabaran yang sangat luar biasa. Makanya tadi kan saya sebutkan dalam surat As-Sajdah, orang kalau nggak punya kesabaran dia nggak akan bisa beramal. Orang kalau nggak sabar dia akan terjun ke dalam namanya maksiat. Sabarnya itu harus betul-betul dikuatkan, harus betul-betul diikat sabarnya untuk dia bisa beramal. Makanya iblis itu, kalau kita ngomong secara akal, iblis terus Abu Thalib itu kalau secara akal nerima saja. Sampai Abu Thalib saja mengatakan sesungguhnya saya tahu bahwasanya nggak ada din yang lebih baik kecuali din Muhammadin, kata Abu Thalib. Tapi ketika disuruh sabar untuk mengamalkannya, justru malah nggak sabar. Takut dari celaan orang, itu kan nggak sabar nanti. Begitu pula iblis. Makanya iblis itu nggak bisa. Secara otak iblis bisa, secara lisan iblis bisa. Sampai iblis saja bisa mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah. Tapi ketika disuruh, diperintahkan, gak bisa iblis mengatakan sami'na wa ata'na. Gak bisa. Kami dengar dan kami taat, gak bisa. Iblis cuma bisa ini akhafullah, bisa. Iblis paham Allah yang menciptakan, paham. Tapi gak bisa. Suruh beramal, iblis gak punya kesabaran. Makanya jiwa ini, kesabaran ini yang harus betul-betul kita tumbuhkan supaya kita beramal. Dan kita akan dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan amal kita, kesabaran kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sanujzihim bima kanu ya'malun. Kami akan membalas dengan apa-apa yang kalian ya'malun, yang kalian kerjakan. Bukan apa?
bukan ya'lamun. Bukan yang kalian ketahui, tapi yang kalian kerjakan. Makanya kemenangan seseorang nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala panggil dengan apa? Dengan nafsu, ya ayyuhan nafsu al-mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmain. Kenapa Allah panggil jiwa? Karena jiwa ini yang betul-betul harus kuat, kita kuatkan kesabarannya. Makanya Allah memerintahkan Rasulnya, isbir nafsaka wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkanlah nafsumu, itu suruh sabar. Kita harus bisa kontrol nafsu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan surga bagi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, ditahan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu semua kuncinya di sabar. Mau malas-malesan, sabar, harus taat. Mau berbuat maksiat, sabar, harus berbuat ketaatan. Makanya jiwa itu harus disabarkan. Betul-betul harus dilatih. Dan itu ilmu yang kita miliki dan harus betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mau menuntut ilmu, subhanallah, sabar. Mau sholat malam, sabar. Mau baca Al-Quran, terkadang godaannya banyak. Baca Quran sebentar, ting dong gitu. WhatsApp, sabar untuk dibuka di sini gitu kan. Jangan dibuka dulu. Kalau sudah dibuka WhatsApp, Qurannya ditinggal. Apalagi yang masuk orderan. Waduh, orderan. Sudah ditinggal sudah Al-Qurannya, tapi apa? Sabar dulu tak. Kasih waktu untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau menuntut ilmu saja butuh sabar. Coba kalau kita lihat Al-Imam Al-Kisai. Seperti yang sering saya sampaikan, Imam Kisai belajar dari muda sampai tua, sampai rambutnya beruban, nggak paham ilmu nahwu. Akhirnya apa? Wis putus asa. Udah, saya pergilah dari tempat menuntut ilmu, pergi. Dia melihat semut. Sebagian riwayat yang lain melihat air. Semut bawa barang yang lebih besar, naik ke atas, jatuh, naik ke atas, jatuh, naik ke atas, jatuh. Katakan sampai, wah ini, kata Imam Kisai, semut saja yang nggak punya akal saja mau berjuang, mau sabar sampai enggak akhirnya sampai atas. Masa saya yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala enggak mampu berjuang dan sabar? Balik lagi menuntut ilmu sampai menjadi seorang imam di dalam ilmu nahwu. Itu Al-Imam Al-Kisai. Jadi jangan putus asa. Siapa tahu dengan perjuangan, sabar, doa, keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Sehingga kita bisa memahami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi butuh yang namanya kesabaran. Kemudian sabar di dalam kemaksiatan. Ini pun juga butuh sabar. Terkadang kita subhanallah butuh sabar, Pak, terhadap yang namanya maksiat. Apalagi yang masih muda-muda. Ngelihat, maaf, ada yang bening-bening gitu kan. Ya Allah, sabar, betul basor itu kan butuh sabar. Meskipun kadang ngelirik sidik-sidik gitu kan, astagfirullahaladzim, kan butuh sabar. Itu butuh perjuangan. Gak mudah bagi anak-anak muda untuk gondul basor melihatnya gak bening, itu gak mudah, butuh perjuangan gitu. Makanya apa? Makanya untuk terjatuh ke dalam yang namanya maksiat saja itu butuh sabar. Begitu pula terkadang kita mau ngomongin orang, gak sabar, pengen ngomongin orang gitu, ngomongin sama teman gitu. Kita tahu itu gibah, ya Allah ini gibah, sabar untuk ngomong, diem gitu. Itu pun gak sabar. Akhirnya apa? Akhirnya juga terjatuh juga. Akhirnya ngomongin orang, si fulan itu yang kemarin masa dia itu ngaji aja tidur, woi gibahin orang. Ya beneran meskipun tidur gitu kan. Tapi ya Pak, tapi ya tetap gibah, biarin aja yang tidur, namanya juga di majelis ilmu dapat sakinah, tapi sakinahnya keterlaluan gitu kan. Dapat ketenangan. Nah, jadi sabar dalam menahan dari maksiat saja itu sabar. Nahan lisan sabar, nahan tangan sabar, nahan mata sabar, nahan telinga juga harus sabar. Jangan sampai kita apa? Terjatuh dalam yang namanya maksiat. Kemudian para ulama mengatakan sabar yang ketiga yaitu as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar dari menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar dari menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala qada dan qadarnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin.
Kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Kadang kita ini punya rasa takut lebih. Kemudian apa? Walju, lapar. Subhanallah. Kadang kita diuji dengan lapar. Tapi alhamdulillah ya bapak-bapak, insya Allah sekarang nggak ada dalam keadaan lapar gitu kan. Kalau dulu zamannya Rasulullah sampai naruh batu kan. Tapi mereka bisa beriman dengan benar. Kita makan mungkin 1 bulan ke depan sudah ada jatahnya, sudah ada di tabungan. Itu pun kita masih belum bisa belajar tanak gitu. Belajar anteng betul-betul kenal sama Allah, padahal sudah di rekening untuk sebulan saja sudah ada gitu. Kalau dahulu para sahabat, apa yang dimakan pada hari itu sudah mereka sudah kayak seakan menjadi raja gitu. Kemudian wanaksi minal amwal, kurang dari harta, wal anfus, kematian. Makanya Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Makanya seseorang itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang buruk, sabar. Kalau seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik, jangan dikira takdir yang baik itu bukan ujian juga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ketika dikasih harta yang melimpah, dikasih kemudahan, usahanya lancar, itu juga ujian. Masih ingat gak sama penuntut ilmu? Masih ingat gak sama sholat? Hartanya subhanallah dibukakan pintu rezeki sama Allah, usahanya dibuka, menuntut ilmunya mulai berkurang. Apa Ustaz? Ada kerjaan. Sudah mulai berkurang. Kemana? Si bulan kok ngilang itu? Oh, usahanya lagi maju Ustaz, sibuk banyak orderan. Oh iya. Bagaimana seseorang justru seharusnya ketika diuji dalam kebaikan, ibadahnya juga harus semakin kuat. Ibadahnya, menuntut ilmunya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa? Bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya seorang mukmin itu sangat mengherankan. Semuanya jadi baik dan jadi pahala. Inna asabahu dharra sabar fakana khairul lah. Kalau dia dapat musibah, dapat kesulitan, dia sabar, dia pahala bagi dia. Wa inna asabahu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dapat rezeki, dapat kesehatan, bersyukur. Akhirnya apa? Jadi sebuah pahala bagi dia. Itulah takdir baik dan takdir buruk. Dan kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita terus berputar di takdir baik dan takdir buruk. Sekarang kita diberi rezeki, besok disempitkan. Sekarang kita dimudahkan, besok diseretinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus akan berputar seperti itu. Gak mungkin seseorang akan lepas dari dua hal tersebut. Ya kalau nggak dapat rezeki, ya dapat ujian. Kalau nggak dilapangkan, ya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikap kita dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita? Kita menjadi orang-orang yang apa? Menjadi orang-orang yang kalau nggak kita sabar, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari surat Al-Asr, surat yang sangat pendek. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafatu." Seandainya Allah enggak menurunkan kecuali surat ini, maka sudah cukup bagi kalian, kata Imam Syafi'i. Saking apa? Saking begitu besar makna yang terkandung di dalam surat Al-Asr ini. Begitu besar makna yang terkandung yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar anak hafal surat Al-Asr, tapi apa? Tapi nggak pernah diaplikasikan. Aplikasikan, praktekkan. Bagaimana mendapatkan iman? Bagaimana supaya bisa beramal? Bagaimana watawasau bil haqqi dan bagaimana watawasau bis sabr? Dikatakan oleh para ulama, terakhir bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dengan dua nasihat yang pertama, iman dan amal soleh, itu menyempurnakan, memperbaiki diri sendiri. Dan dengan dua hal yang terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dia bisa menyempurnakan untuk orang lain. Maka dengan 4 hal ini seseorang menjadi orang yang tidak pernah merugi di dunia dan akhirat. Ini sedikit yang bisa Anda sampaikan di pertemuan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.